Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Darius Indrawan, mahasiswa Prodi Sistem Informasi kelas 3B dengan NPM 2013-03-0027. Pada video kali ini saya buat untuk pemenuhan tugas akhir atau UAS mata kuliah Data Warehouse. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Data Warehouse beserta contoh kasusnya. Baik, Data Warehouse sendiri adalah sebuah sistem yang bertugas untuk mengarsipkan sekaligus melakukan analisis data untuk menunjang keperluan informasi pada sebuah bisnis ataupun organisasi. Lalu kegunaan data warehouse sendiri adalah sebagai berikut. Yang satu, mempermudah dalam mengambil keputusan, lalu memberikan akses data yang cepat, lalu memberikan data yang konsisten, membantu mengoptimalkan ROI atau Return of Investment. Selanjutnya ada memberikan insight seputar historical data. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus yang saya angkat pada video kali ini. Nah, contoh kasusnya adalah kita akan membuat database data warehouse yang digunakan pada toko bangunan untuk penentuan stok barang. Maka di sini saya tulis mengetahui ketersediaan produk khususnya pada tahun 2021 di toko bangunan untuk penentuan stok barang. Selanjutnya ada sebuah analisa yang saya butuhkan, yaitu proses bisnis yang berjalan itu adalah penjualan produk pada toko bangunan ya, misal bahan material, lalu bahan-bahan yang lain untuk bangunan, lalu ada alat-alat bangunan juga. Nah, goalsnya itu untuk mengetahui ketersediaan produk, ada tidaknya produk yang ada di toko bangunan tersebut. Lalu selanjutnya ada dimensi. Nah, di dimensi ini saya yang pasti ada dimensi waktu, karena tadi waktunya kan di tahun 2021, maka waktunya itu selama 1 tahun. Lalu ada dimensi produk, ada dimensi kategori itu dari produk, nanti produk memiliki kategori. Lalu ada customer, dimensi customer, lalu ada dimensi kota yang ada di dalam customer dan supplier, lalu ada dimensi supplier itu dari produk. Selanjutnya ada fakta. Nah, fakta ini yang saya sebutkan tadi, goalsnya itu adalah melihat ketersediaan produk. Nah, selanjutnya ada rancangan desain data. Rancangan desain data di sini ada 2 macam, yaitu desain logikal dan desain fisikal. Nah, pada desain logikal ini saya menggunakan desain yang berbentuk snowflake. Jadi kalau snowflake itu ada lanjutannya gini.
Kalau start itu cuma 4 aja, habis fakta terus dimensi. Kalau ada lanjutannya gini itu snowflake. Nah, di sini ada fakta persediaan. Selanjutnya dikelilingi oleh dimensi waktu, dimensi produk, dimensi supplier, lalu ada dimensi customer. Nah, yang kota dan kategori ini masuk dalam dimensi customer dan dimensi supplier, dan kategori itu masuk ke dimensi produk. Lalu selanjutnya ada rancangan desain data dari desain fisikal. Nah, di desain fisikal ini sebuah rancangan ya, sebuah gambaran nantinya itu data warehouse-nya itu seperti ini di database-nya. Tapi mungkin mungkin tampilannya tidak seperti ini, nanti ada perubahan sedikit, tapi tidak apa-apa. Secara garis besar nanti seperti ini gambarannya. Oke, baik, sebelum kita menuju ke praktikum yang asli, kita belajar dulu dasar-dasar yang perlu kita siapkan ya, yaitu file-file yang harus kalian download dan kalian install di laptop kalian. Nah, file-file tersebut adalah salah satunya adalah JRE. Nah, kalian bisa cari aja di Google JRE versi, terserah lah versi semakin baru semakin bagus sih. Nah, kalau sudah download JRE, kalian tinggal install, lalu kalian juga download itu ya, MySQL connector. Nah, versinya kita samakan dengan versi Pentaho-nya. Di sini saya memakai versi yang 5.127. Nah, ketika saya ekstrak nanti filenya yang keluar seperti ini. Nah, ini file yang nantinya kita copy paste ke folder PDI-nya. Untuk Pentaho sendiri kalian juga bisa download di Google. Nah, di sini saya sudah download dan kita langsung saja tadi yang MySQL connector, kalian bisa langsung pindah ya, atau copy paste ke folder lib ini. Kalian paste di sini. Kalau udah, kita akan masuk ke halaman awal dari Pentaho. Caranya itu seperti biasa, yaitu pertama kita cari spoon.bat. Ini kalian klik 2 kali. Setelah itu akan muncul pop up disuruh login. Nah, tapi di situ kita langsung skip saja dengan menekan tombol cancel. Setelah itu dia akan tampil seperti ini. Tampilan awal dari Pentaho itu seperti ini. Nah, saya jelaskan dulu ini lembar kerja ya. Ini lembar kerja, lalu di view ini ada apa saja yang pernah kita buat, explorer. Dan untuk desain nanti ada step-step yang saya atau kita gunakan. Nah,
Untuk munculkannya itu kita langsung ke transformasi, kita buat transformasi baru itu seperti ini, new file, transformasi. Nah di sini ada banyak sekali step-stepnya. Di input sendiri ada step CSV, lalu ada data guard, lalu ada JSON, table input, lalu ada Microsoft Excel input. Nah yang kita pakai nanti ada CSV file input, kita drag and drop saja ya, yang saya gunakan nanti CSV, lalu apalagi Microsoft Excel, lalu text file input. Nah detail file input ini sudah mencakup semuanya ya, tipe-tipe teks yang macam CSV, TXT, lalu Excel, itu kalian bisa load di text file input. Nah untuk step yang CSV ini saya contohkan seperti ini. Ini kan file name ya, kita browse, kita arahkan ke dimana kita menyimpan file CSV nya. Sini kita coba ini ya, file CSV dari penjualan. Nah untuk delimiter kita samakan harusnya tadi sama file CSV nya. Bentar, saya coba lihat. Kita bisa edit pakai Excel, pakai apa, Sublime Text bisa juga. Nah di sini delimiternya itu koma. Delimiter itu apa ya, pembatas lah, pembatas itu koma. Dan kalau yang kita kasih apa, petik ini itu string ya. Nah kalau yang harga ini kita tidak usah kasih petik, dia langsung otomatis menuju ke integer, tipe datanya integer. Delimiternya udah benar, enclosernya udah benar. Kita coba get files dulu ya. Nah kita benarkan nih lah kan, bener kan, nama barangnya string, kategorinya tadi string, harganya integer. Kita coba preview. Nah ini data-datanya seperti ini, dan sama yang di file CSV tadi, ini sama. Lalu kita ke Microsoft Excel. Nah di Microsoft Excel itu yang pertama kali kita tetapkan itu di sini, tipe dari Excelnya. Di sini ada Excel yang paling lama itu Excel 97 sampai 2003 dengan tipe XLS, itu yang versi lama. Kalau versi terbaru mulai dari 2017 sampai 2022 ini harusnya dia pakai yang ini, XLSX ini. Lalu kita tambahkan file Excelnya, file Excel
kita samakan penjualan. Nah, sesudah sini kita klik add. Nah, dia akan masuk ke sini. Selanjutnya kita ke tab sheet. Kita langsung klik ini. Nah, sheetnya itu cuma satu saja, emang cuma satu saja di dalam itunya. Kalau di sini terus kita pindah ke sini. Kalau udah masuk kita ke tab konten. Oh enggak, ke tab e-file ini kita get file. Nah, udah masuk. Ini harga kita ganti ya, tipe datanya integer. Lalu kita preview row. Nah, tampilannya sama seperti yang CSV tadi, seperti ini datanya. Selanjutnya text file input. Nah, di text file input ini bentar, kita cari dulu ya, kita browse. Misal kita txt ya, kita add. Setelah itu kita ke konten. Nah, ini file type nya kita ganti ke txt atau fixed, terserah. Kita ke tab file, kita get file. Nah, kita klik finish, kita preview, coba ada yang error atau enggak. Filenya seperti ini, ternyata kayaknya ada yang salah ini. Bentar. Coba sih. Harusnya ada lagi ya, cuma nggak muncul. Nah, ini baru betul ini. Jadi salahnya tadi di sini ya. Di konten itu tadi kita tetapkan saja terserah CSV lah. Yang harusnya CSV sih. Nah, seperti ini udah benar, kita preview. Maka hasilnya seperti ini. Udah benar ya. Oke. Ini untuk dasarnya seperti itu. Lalu kita ke transform. Nah, di transform ini ada banyak sekali step-step yang bisa kita gunakan, tapi yang sering digunakan di sini tuh saya pakai select value ini. Lalu nantinya ada kalkulator juga untuk menghitung, tapi kita coba yang stream lookup dulu ya. Guna-guna dari stream lookup itu untuk menggabungkan, misal menggabungkan file CSV dengan Microsoft Excel atau text file input dengan Microsoft Excel. Itu stepnya pakai yang apa itu, yang lookup ya.
stepnya itu namanya stream lookup. Mungkin lebih lengkapnya kita nanti ke bagian langsung ke praktikumnya aja ya, di setelah ini. Lalu kita akan belajar output. Nah, output di sini tuh sebagai penyimpanan nanti ke database yang sudah kita buat atau database warehouse-nya. Tapi sebelum itu kita olah datanya tuh dari sini seperti ini langkah-langkahnya. Aku tunjukkan sedikit lah, seperti inilah langkah-langkahnya. Dari table database ini dengan text file input, nanti di stream lookup, di select value, lalu insert update. Nah, di sini saya jelaskan sedikit saja. Tabel database itu dari database, lalu untuk yang text file input ini dari file teksnya. Stream lookup untuk menggabungkan kedua ini, lalu untuk stream value itu untuk memilih file-file apa yang akan kita simpan di dalam database data warehouse. Nah, step yang untuk menyimpan itu seperti ini, insert atau update. Selain itu ada step lain, yaitu ada step table output ini. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat koneksi database. Nah, di sini udah ada koneksi. Kita coba tambahkan lagi ya. Kita klik kanan, kita klik new. Nah, ini tampilannya sudah bertambah ya ini. Untuk kita menambahkan database koneksi, kita tetapkan nama koneksinya apa. Misal koneksi baru. Lalu di sini kita tetapkan koneksi type-nya itu pakai apa? Karena di sini saya pakai PHP MyAdmin atau MySQL. Saya pilih yang MySQL. Nah, setelah itu kita tetapkan hostname-nya itu localhost. Database name-nya nanti kita lihat di database yang kita buat ya sebelumnya. Misal ada ini database toko bangunan, DB toko bangunan, DB toko bangunan. Portnya tetap, username-nya itu kita isi root. Password ini opsional. Kalian waktu pertama kali membuat database-nya itu pakai password atau enggak? Kalau pakai ya diisi, kalau enggak ya enggak. Aksesnya itu native. Kita coba tes dulu. Nah, kalau muncul seperti ini, connection to database is okay, berarti udah terhubung. Gitu caranya. Baik, untuk dasarnya seperti ini. Kita akan lanjutkan praktikum ya. Praktikum untuk membahas teori yang saya jelaskan di awal tadi. Selanjutnya kita akan menuju ke Pentaho. Di Pentaho ini adalah sebuah software
yang bisa kita gunakan untuk melakukan tugas ETL. Proses ETL yang dimaksud di sini adalah extract, transformation, dan load. Di Pentaho juga dapat digunakan untuk migrasi data, membersihkan data, loading dari file ke database, atau sebaliknya dalam volume yang besar. Nah, di sini saya jelaskan dulu di Pentaho sebelum kita menggunakan database ya. Itu kita buat dulu database-nya itu di phpMyAdmin. Di sini saya sudah membuat database dengan nama database toko bangunan. Nah, di dalam database ini nantinya kita akan pakai sebagai database OLTP atau database yang biasa kita buat di awal ya, bukan database yang data warehouse-nya. Dan ini database yang umum lah, bisa dibilang umum. Nah, di sini ada dimensi customer, kategori, kota, produk, dan supplier. Hampir sama dengan database yang data warehouse-nya. Tapi nanti di database data warehouse-nya itu ada tambahan tabel fakta ya. Nah, kembali lagi ke Pentaho. Nah, sebelum kita memakai Pentaho, itu kita biasanya ya itu akan mengkoneksikan database kita ke Pentaho-nya. Nah, di sini saya memiliki beberapa koneksi. Yang koneksi saja ini kita lihat dulu. Nah, di koneksi ini kita memberikan data connection name-nya itu tadi koneksi ya sama. Nah, di connection tipenya itu kita pakai MySQL karena saya memakai phpMyAdmin. Lalu untuk settingnya di sini ada hostname, kita pakai defaultnya itu yaitu localhost. Lalu database name-nya tadi yang saya buat untuk OLTP itu toko bangunan. Lalu untuk port numbernya sudah defaultnya itu 3306. Selanjutnya username root, passwordnya juga dikosongi, nggak usah diisi karena saya tidak menetapkan password. Nah, di sini ada aksesnya itu kita biarkan native. Kita coba tes dulu. Nah, kalau di sini tulisannya ada connection to database is OK, itu berarti sudah tersambung ya. Nah, setelah kita koneksikan tadi, kita biasanya kalau belum kita share ya, itu akan warnanya itu tidak tebal. Nah, di sini saya sudah share. Kita coba kembali ya. Jangan. Nah, kalau saya stop sharing, nanti tulisannya akan tipis seperti ini. Tapi kalau selanjutnya kita sharing lagi, itu akan menebal seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan ekstrak dari tabel OLTP. Yang pertama itu saya coba ekstrak dari tabel database OLTP yang tabel customer. Nah, di sini pada koneksi kita tetapkan pada database yang pertama ya, koneksi. Karena tadi saya tulisnya koneksi yang OLTP yang ini ya. Selanjutnya kita bisa langsung mengetikkan SQL di sini untuk mengambil datanya yang di dalam tabel, atau kita juga bisa klik ini. Nah, kalau udah muncul segini, kita bisa tampilkan di dalam tabel di dalam
database toko bangunan tadi itu ada isinya seperti ini, hampir sama kayak di sini kan, tulisannya sama. Nah, sini saya akan mengambil database dari tabel customer. Tinggal klik saja, lalu klik OK. Nanti akan muncul seperti ini. Kita coba preview dulu. Nah, di sini ada ID customer, nama, alamat, lalu ada ID kota. Nah, selanjutnya saya tambahkan lagi text file input. Text file input ini saya gunakan untuk meload atau mengekstrak data dari file CSV. Nah, di sini saya loadnya untuk database kota, yaitu untuk tampilan namanya ya. Nah, yang CT101 itu apa, CT02 itu apa, dan selanjutnya. Di sini cuma ada 4 data. Selanjutnya ada Streamlookup. Streamlookup di sini itu untuk menyambungkan dari menggabungkan dari tabel input dan text file input. Ada Streamlookup, kita lookup stepnya itu kita ambil dari yang text file input tadi, yang CSV. Kalau sudah, kita filenya itu kita tetapkan di ID kota, karena kita melihat dari ID kotanya yang tadi CT01 itu tadi, kita akan rubah menjadi nama ya, bukan tulisannya CT01 tapi langsung Surabaya, Sidoarjo yang tadi kayak gitu. Terus di specific the file to retrieve-nya kita itu tetapkan kota untuk, dan data tipe datanya itu string. Selanjutnya ada select value. Nah, select value itu kita gunakan untuk memilih apa saja yang nantinya akan kita upload atau kita insert ke dalam data warehouse-nya. Nah, di sini saya memilih di tabel customer tadi itu, saya memilih ada ID customer, nama, dan kotanya saja. Tadi kan ada alamat. Nah, alamatnya itu saya tidak gunakan karena tidak penting juga, maka saya ambil kotanya aja langsung. Selanjutnya ada step insert update. Nah, di sini yang paling penting itu adalah koneksinya ya. Koneksi sini kita kan sudah menyiapkan 3 koneksi. Nah, ini yang koneksi yang pertama itu untuk database yang OLTP, dan yang kedua ini sebenarnya salah, tapi ya sebenarnya bisa dipakai, tapi beda koneksi. Sini saya memakai koneksi ketiga, yaitu koneksi untuk ke database data warehouse-nya. Selanjutnya, setelah mengatur koneksi, kita tuliskan aja di sini dimensi customer. Nah, kita tinggal get file, akan muncul semua seperti tadi yang kita tetapkan di select value. Kita get file aja langsung, semua kita pilih. Nah, di sini ada update-nya, kita pilih yes semua, biar nanti kalau ada pergantian di database OLTP saat kita update dan kita jalankan lagi yang step insert dan update ini, maka kita tidak perlu susah-susah ya mengganti dari database OLTP ke database data warehouse. Maka
cuma tinggal sekali klik aja udah selalu update ya. Selanjutnya kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan membuat database yang dari kota. Stepnya hampir sama, tabel input, select value, dan insert update. Selanjutnya ada ini tabel supplier. Di sini saya langsungkan saja karena tidak perlu memakai select value, karena tidak ada yang perlu diselect, jadi langsung saja kita lihat. Nah, di sini ada di tabel supplier itu ada ID supplier, nama, dan ID kota. Hanya ini saja, jadi tidak perlu pakai select value. Selanjutnya ada data produk. Sebenarnya di sini hampir sama kayak yang dari customer tadi. Kita gunakan tabel produk atau tabel input, step tabel input produk. Saya kasih nama tabel produk. Selanjutnya ada text file input. Di text file input juga saya gunakan untuk memasukkan file CSV. Lalu kita gabungkan menggunakan step stream lookup untuk mengetahui status. Nah, di produk itu kita coba lihat dulu di produk. Nah, di produk itu ada ID produk, nama, ID kategori, harga, dan status. Nah, di sini status itu seperti ini, R. Nah, kalau orang yang tidak mengerti yang kita buat database-nya itu, mungkin R itu tidak ada yang mengerti ya, cuma hanya kita saja yang mengetahui dan hanya orang-orang tertentu yang sudah kita kasih tahu. Sebenarnya R ini adalah ready. Nah, maka oleh karena itu kenapa saya tidak langsung menulis tulisannya ready, itu akan membuat pemborosan. Nah, maka saya tinggal menggunakan ini saja. Istilahnya itu seperti pemanggilan lah ya, R. Nah, saya gunakan text file input tadi yang diisikan itu, isinya itu seperti ini. R itu ready dan E itu empty. Nah, pada stream lookup kita lihat status tadi kan statusnya itu R di tabel ini, yang tabel input dari produk, dan lookup filenya itu dari text file ini, yaitu ID status. Lalu di specify itu kita ganti, yang status itu kita ganti namanya menggunakan keterangan ya. Sudah. Selanjutnya kita select value. Nah, di select value ini saya gunakan untuk menghindari file yang bertumpuk ya. Ini tadi kalau sebelum saya select itu di sini ada ID produk, lalu nama, harga, lalu ID barang, lalu ada ID status, dan di sini ada status. Nah, di sini saya ganti semua, menyisakan cuma 4 file saja yang saya masukkan ke database data warehouse, yaitu ada ID produk, lalu ada nama, harga, dan keterangan. Nah, selanjutnya adalah step table output. Sama seperti step yang di table output yang untuk customer tadi, kita tentukan koneksinya dulu, yaitu ke koneksi ketiga,
dan target tabelnya itu di dim produk, sebenarnya kita bisa browse kayak gini, tapi kita juga bisa membuat ya di sini langsung ditulis dimensi produk, lalu ini dicentang, udah tinggal kita oke saja. Nah, di sini kenapa saya memakai tabel output? Sebenarnya harusnya saya memakai insert update ya, seperti tabel yang custom tadi. Kita menggunakan ini agar nanti ketika ada data yang di database produk ini kita update di database OLTP-nya, maka langsung saja tinggal ngeklik ini, sudah di database data warehouse-nya itu sudah terupdate sendiri gitu, tanpa perlu kita mengupdate satu-satu gitu, harusnya gitu. Tapi di sini saya mencontohkan menggunakan tabel output. Selanjutnya ada database waktu. Nah, di sini agak sedikit rumit ya penjelasannya dari database waktu. Nah, di database waktu ini agak sedikit rumit, tapi saya akan menjelaskan semengerti saya dan semampu saya. Nah, di sini saya menggunakan step ya. Stepnya itu ada tanggal awal, ini saya menggunakan step dari generate row yang isinya itu step name-nya itu saya tentukan itu tanggal awal dengan limit 1500 record. Lalu di fieldnya kita isi manual ya, seperti ini. Tanggal awalnya dengan tipe date, formatnya seperti ini. Lalu value-nya itu ini, karena saya ingin tahunnya itu dimulai dari tanggal 1 Januari tahun 2021, maka saya setnya itu years-nya itu di 2021, bulannya 1 yaitu bulan Januari, dan tanggalnya tanggal 1. Nah, set empty string kita no agar tidak kosong saja. Maka hasilnya ketika kita preview akan tampil 1000 record ya. Nah, 1000 record nanti tampilannya seperti ini. Masih sama 2021 sama, nanti sampai 1000 record sama seperti ini no. Kita close. Selanjutnya kita gunakan step get value from sequence. Nah, di step name-nya kita tetapkan itu hari selanjutnya, jadi nanti digunakan untuk penambahan hari ya. Selanjutnya kita cuma tinggal menetapkan step name of value, lalu ini di start value-nya tadi kalau defaultnya itu 1 ya, sekarang kita ganti 0 karena saya ingin 1 Januari itu masih dimasukkan ke dalam database. Kalau kita setnya ini 1, nanti yang 1 Januarinya itu tidak masuk dan langsung di tanggal 2 Januarinya. Nah, increment by itu untuk penambahan satu persatu ya. Selanjutnya maksimum value-nya itu kita ketikkan paling banyak, ini maksimalnya seperti ini. Nah, selanjutnya ada step kalkulator. Nah, di sini adalah step yang paling penting menurut saya. Sini step 6-nya kita tetapkan hitung tanggal. Lalu kita pilih field-fieldnya yang tadi yang kita gunakan tadi.
kita memerlukan filenya itu ada tanggal, tahun, lalu quarter itu yang quarter 1, quarter 2, quarter 3. Di dalam satu tahun kalau nggak salah ada 3 quarter atau 4 quarter kalau nggak salah. Nah, gunanya apa, yaitu untuk pembagian per 3 bulan atau per 2 bulan atau berapa bulan gitu. Selanjutnya ada month, ini untuk bulan, dan day-nya itu untuk harinya. Nah, di sini untuk date, perhitungannya itu date yang A itu date yang pertama ditambah dengan date yang kedua, date yang selanjutnya. Jadi file A nya itu dari yang kita tanggal awalnya tadi kan tanggal 1 Januari, selanjutnya hari selanjutnya kan harusnya tanggal 2 Januari. Nah, kita tambahkan saja. Selanjutnya ada value type-nya itu pakai date, dan remove ini kita tetapkan no, dan conversion max-nya kita tetapkan formatnya seperti ini. Selanjutnya ada years, calculation-nya itu years of a date A itu kan cuma date-nya itu years-nya itu cuma 1 tahun, jadi cuma ini saja. Kita tetapkan date-nya dari ini, jadi dia akan selalu nambah ya, bukan selalu nambah sih, selalu mengikuti ya, dari tanggal 1, 2, 3, 4 sampai ke 31 Desember. Untuk value-nya itu integer dan remove-nya kita non. Nah, di sini untuk quarter inch kita calculate-nya itu kita pakai quarter of date I, field-nya itu date, tipe datanya integer, dan remove-nya ya. Selanjutnya ada quarter constant, select field to constant value, itu dari sini untuk menentukan key. Nah, selanjutnya quarternya sendiri itu A tambah B, jadi dari quarter int ini ditambah dengan quarter constant, kebalik ya, quarter constant dulu ditambah dengan quarter int dengan tipe datanya string, remove-nya kita noun. Selanjutnya kita tentukan bulannya, month of a date, jadi ketika belum ganti bulan maka masih tetap bulan itu. Value-nya itu date, selanjutnya value-nya itu integer, remove-nya kita noun. Selanjutnya day yang terakhir, yaitu day of month of date A, type value-nya itu date. Selanjutnya value type-nya itu kita pakai integer karena tanggal itu tipe datanya integer. Kalau 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau beda lagi kalau Selasa, Rabu, Kamis itu kan kita pakai yang string. Nah, di sini saya menunjukkannya itu di tanggalnya, tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat dulu data bulan. Nah, di sini saya tetapkan dulu month number itu untuk bulan ke 1, 2, 3 sampai 12 gitu. Pokoknya bulan ke 1, 2, 3 gitu. Nah, selanjutnya ini ada month name ini itu digunakan untuk menyimpan yang seperti bulan Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Nah, datanya kita seperti ini. Month numbernya itu 1 sampai 12. Lalu untuk month name-nya itu dari Januari sampai Desember. Selanjutnya kita lookup ya. Nah, di lookup itu kita pilih month,
monnya dari field yang tadi, yang ini, yang hitung tanggal tadi, lalu look fieldnya tuh dari mon number. Oh ya, di lookup stepnya itu kita ambil dari yang data bulan ya. Selanjutnya di specify the field to retrieve, kita pilih yang mon name dengan tipe data string. Oke, selanjutnya kita tetapkan SK. Nah, SK di sini tuh untuk apa ya? Untuk menetapkan hari itu tuh SK-nya itu berapa ya? Surat kerja atau apa ya singkatannya SK? Saya lupa. Nah, di sini kita menggunakan step script value mode. Nah, untuk variabel SK kita tetapkan SK sama dengan dalam kurung years dikali 10.000. Kenapa kok dikali 10.000? Karena tahun itu kan ada 4 digit ya. 2021 itu kan ada duanya itu digit ke 1, terus kosongnya itu digit kedua, lalu 2 lagi itu digit ketiga, dan satunya itu digit keempat. Sama dengan ini 10.000. Selanjutnya plus dalam kurung mon kali 100. Nah, 100 kan ada 2 digit nolnya. Sama dengan bulan. Bulan kan ada 2 digit. Ketika udah 12 ke bulan ke-12, maka digitnya kan ada 2, ada 1 dan 2 gitu. Dan ditambah dengan hari. Sudah, gini saja scriptnya. Selanjutnya kita ke select value. Pada select value kita tetapkan saja seperti ini, mulai dari SK, date, years, quarter, month, month name, dan day. Selanjutnya kita langsung ke tabel output. Nah, pada tabel output kita juga tetapkan dulu koneksinya itu ke koneksi ketiga. Untuk ke data warehouse-nya kan tadi ke koneksi ketiga. Selanjutnya target table-nya itu di dimensi waktu dengan recordnya itu sebanyak 1500. Nah, ketika kita preview kan seperti ini. SK dimulai dari 2021. Nah, tujuannya SK itu memunculkan kayak gini loh, 2021 0101. Selanjutnya kayak seperti ini, kayak NPM saya ya, di 2013 03 0127. Nah, hampir sama kayak gini, SK itu namanya. Lalu ada date-nya itu hari pertama ini lengkap ya, dari tahun, bulan, tanggal. Selanjutnya itu years 2021. Selanjutnya ada quarter. Nah, di quarternya ini sampai quarter 2 sampai quarter 4 kalau nggak salah, saya lupa. Nah, untuk monnya ini 1 Januari, mon name-nya itu Januari, dan D-nya seperti ini. Gunanya seperti itu, database waktu. Kita coba kita lihat di database yang data warehouse-nya. Nah, di sini dim customer, dim kota, dim produk, dim supplier, dim waktu. Kita coba lihat dari dim customer. Nah, di dim customer hampir sama yang tadi yang kita masukkan, yaitu ID customer, nama, dan kota.
Kalau di database yang OLTP tadi ada ID customer, nama, lalu alamat dan kota. Di sini saya tidak menggunakan alamat. Selanjutnya kita pilih dim kota. Nah, dim kota sudah saya update ya. CT01 itu SUB atau Surabaya, CT02 itu SDA atau Sidoarjo. Nah, di dim produk seperti ini, ada ID produk, nama, harga, dan keterangan. Di sini sebenarnya kurang satu field lagi, itu field SK. Saya masih belum menambahkan. Selanjutnya kita lihat di dim supplier. Nah, di sini ada supplier 1, supplier 2. ID kotanya ini. Kita lihat di dimensi waktu. Nah, di dimensi waktu seperti yang ditampilkan di Pentaho tadi, SK-nya itu seperti ini, date-nya seperti ini, lalu years-nya 2021, quarter-nya quarter 1, terus month-nya itu sesuai dengan bulannya, month name-nya itu sesuai bulannya juga, date-nya itu tanggalnya berapa. Nah, mungkin penjelasan saya sampai di sini. Sebenarnya masih ada yang kurang. Saya memahami itu. Saya masih memiliki kekurangan, yaitu dimana kita menentukan goalnya tadi. Goalnya dari ini analisa kebutuhan. Saya kurang di tabel fakta. Dikarenakan waktu yang diberikan kurang mencukupi, dan saya juga belum diajar dan dijelaskan oleh dosen pengampu saya, maka fakta ini nanti akan saya buat di next episode dari video ini. Jadi saya mohon maaf jika saya punya salah dalam kata-kata. Terima kasih yang sudah menonton, dan terima kasih juga untuk dosen pengampu saya, Bapak Ari, yang sudah menjelaskan beberapa praktikum sebelumnya. Dan saya juga mohon maaf ke beliau dimana saya kurang mendapati goals dari project ini ya. Kalau saya bilang ini project, saya kurang memahami juga di tabel fakta. Jadi saya mohon maaf. Next dari video ini saya akan membuat tabel fakta ketika saya sudah memahami. Dan sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton. See you. About a 10, I should fuck her.